Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifana Rahma dari jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 11 di MAN 2 Kuningan. Latar belakang dari penelitian ini adalah proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pada dasarnya merupakan sebuah proses komunikasi. Proses komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik yang di dalamnya terdapat proses penyampaian pesan atau transfer pemahaman dari guru kepada peserta didik. Seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk melayani dan mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa kendala dalam proses pembelajaran yang menyebabkan rendahnya tingkat kualitas peserta didik. Berdasarkan beberapa kasus yang bersumber dari pengalaman-pengalaman para guru dalam pembelajaran sains khususnya biologi di tingkat sekolah menengah atas atau SMA, ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya rendahnya tingkat minat dan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran biologi yang berakibat pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Peta pikiran atau mind mapping adalah alternatif yang diharapkan dalam membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Pembelajaran menggunakan mind map merupakan salah satu metode yang dapat dipilih sebagai alternatif guru untuk mengajar. Peta pikiran atau mind map merupakan metode yang baik bagi ingatan yang dapat memudahkan siswa untuk mengingat banyak informasi, juga memudahkan proses pemahaman karena dengan mind map peserta didik hanya perlu mengingat ide atau gagasan baru yang kreatif untuk dapat merangsang ingatan dan pemahaman dengan mudah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diasumsikan bahwa penggunaan metode mind mapping dapat berdampak positif terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa. Maka dilakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 11 di MAN 2 Kuningan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan berbagai permasalahan yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran biologi yang masih berpusat pada guru menyebabkan peserta didik cenderung pasif dan mudah bosan. Dan yang kedua, pembelajaran biologi yang menekankan pada hafalan membuat peserta didik kesulitan dalam memahami dan mengingat materi. Pembatasan masalah. Untuk mencegah terjadinya peluasan masalah dan mempermudah penelitian dalam memahami masalah, maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut. Yang pertama, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA MAN 2 Kuningan. Yang kedua, objek penelitian dalam penelitian ini adalah pembelajaran biologi dengan menggunakan metode mind mapping. Yang ketiga, parameter penelitian yang digunakan adalah hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik kelas 11 MIPA MAN 2 Kuningan. Pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kreativitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping. Yang kedua, bagaimana hasil belajar biologi dengan menggunakan metode mind mapping. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan metode mind mapping dalam proses pembelajaran biologi terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa. Selain itu, penelitian ini secara spesifik ditujukan untuk yang pertama, untuk mengkaji kreativitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping. Yang kedua, untuk mengkaji hasil belajar biologi dengan menggunakan metode mind map. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Manfaat bagi peserta didik. Peserta didik terbiasa untuk mengkonsep materi pembelajaran, peserta didik terbiasa untuk mencatat materi pembelajaran, peserta didik terlatih untuk mudah mengingat kembali materi pembelajaran yang telah diajarkan. Manfaat bagi peneliti. Peneliti dapat berupaya untuk ikut serta memajukan sistem pendidikan yang sedang berjalan dan dapat membangun minat juga kemampuan peserta didik
untuk mengingat dan memahami materi biologi dengan menggunakan metode mind map. Manfaat bagi guru, guru dapat melatih kreativitas peserta didik, guru dapat memaksimalkan aktivitas peserta didik di dalam kelas sesuai dengan apa yang diatur oleh kurikulum. Guru dapat melatih peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran. Guru dapat memberikan inovasi pembelajaran yang menarik minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Windy Afrianti pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara model pembelajaran cooperative learning dengan metode diskusi dan tipe mind mapping dalam model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah yang dilakukan di SMA Laboratorium Percontohan UPI. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novi Rianti pada tahun 2012 yang menunjukkan keaktifan siswa yang diberi pembelajaran model simulasi lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 di SMA Sumatera 40 Bandung. Deskripsi teori. Menurut Sujana Nana 2015 mengatakan, media pengajaran sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Sedangkan menurut Gerlach and Ellie dalam buku Arshad 2016 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat atau sarana penunjang yang menjembatani pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran kepada peserta didik. Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran. Mind map juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan pengguna menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa, sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Ini berarti mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan tradisional. Menurut Buzan 2012. Berdasarkan penjelasan di atas, media pembelajaran mind mapping merupakan salah satu teknik pembelajaran menggunakan alat bantu atau media berupa media visual dalam menyampaikan materi ajar menggunakan pemetaan pikiran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi secara terkonsep. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat divalidasi dan produk dapat diuji cobakan di lapangan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai bagian berikut. Bagian kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa guru menggunakan media pembelajaran mind mapping kepada peserta didik dengan tujuan melatih kreativitas dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hipotesis. Menurut Arikunto 2010, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai didapatkan bukti melalui data yang terkumpul. Jadi, hipotesis atau jawaban sementara untuk penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran mind map terhadap peningkatan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA MAN 2 Kuningan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan desain penelitian one group pretest post-test design, yaitu desain yang tidak menggunakan kelompok kontrol pada saat melakukan penelitian. Dalam desain ini, sebelum sampel diberi perlakuan terlebih dahulu, sampel diberi pretest atau tes awal, dan di akhir pembelajaran diberi post-test, yaitu tes akhir. Desain ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kreativitas dan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran mind mapping. Menurut Creswell 2012, desain subjek tunggal dalam penelitian
berupaya mempelajari perilaku individu sampel yang diambil yaitu dengan cara acak. Rencana waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 September sampai 11 Oktober 2021. Tempat penelitian, MAN 2 Kuningan yang terletak di Jalan Raya Siliwangi nomor 108, Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45591. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan peserta didik kelas 11 MIPA MAN 2 Kuningan yang terdiri atas 104 peserta didik dari 3 kelas yang terdiri dari MIPA 1 sampai dengan MIPA 3. Berikut data dari kelas 11 MIPA di MAN 2 Kuningan. 11 MIPA 1 jumlah peserta didik 35 peserta didik, 11 MIPA 2 jumlah peserta didik 34 peserta didik, 11 MIPA 3 jumlah peserta didik 35 peserta didik dengan jumlah keseluruhan 104 peserta didik. Teknik pengambilan sampel. Sampel diambil dengan teknik random sampling, yaitu secara acak dan tidak terkhusus pada sampel tertentu. Sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu kelas 11 MIPA 1. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dari populasi memiliki pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengambil materi yang sama. Yang kedua, buku yang digunakan sama. Sugiono 2015. Prosedur penelitian. Setelah peneliti berhasil mengolah data dan uji hipotesis, peneliti akan membuat rencana untuk pembahasan. Pembahasan akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun langkah pembahasan sebagai berikut. Mencari rata-rata persepsi siswa tentang penerapan media pembelajaran mind mapping dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Rata-rata akan dicari dengan menggunakan program SPSS 21.0 for Windows. Setelah menggunakan rata-rata penafsiran siswa mengenai penerapan media pembelajaran mind mapping terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, mencari rata-rata pengaruh media pembelajaran mind mapping dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar dalam pembelajaran biologi dengan menggunakan program SPSS 21.0 for Windows. Selanjutnya, setelah ditemukan nilai pengaruh, maka peneliti melakukan pembahasan melalui analisis faktor-faktor penyebab munculnya pengaruh dari media pembelajaran mind map. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Sekian pemaparan proposal penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.